Jadi Bapak Ibu, Islam ini meliputi secara sempurna, yaitu apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita tinggalkan di esok hari. Kalau hari ini kita ditakdirkan oleh Allah meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah, maka kita tidak terhenti sepak terjang kita di dunia ini. Ada sesuatu yang masih berjalan, yaitu bekas-bekas yang kita tinggalkan. Kalau istilah sekarangnya royalti, ada orang penyanyi Bapak Ibu, seorang penyanyi, kalau dia membuat lagu, ada yang menyanyikan lagunya, maka dia dapat royalti dari lagu tersebut. Ada pemasukannya walaupun dia tidak menyanyikan lagu tersebut. Nah, seperti itu juga kita umat Islam. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan, pertama syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah titipkan kita kesehatan sehingga kita mampu hadir di masjid ini. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga hati kita benar-benar terpanggil untuk bersujud kepadanya pagi hari ini. Dari sekian banyak yang dipanggil oleh Allah, dari sekian banyak orang yang mendengar suara azan, tetapi tidak semua yang mampu hadir untuk datang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya. Kemudian juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan contoh dalam kita menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah meninggalkan dua hal yang begitu luar biasa yang kita tidak perlu mencari nilai-nilai kebaikan lagi di luar daripada itu, yaitu Al-Quran dan juga sunnahnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami mencoba untuk membahas surah yang luar biasa, karena saking luar biasanya surah ini menjadi amalan-amalan juga bagi ibu-ibu, kaum bapak-bapak, yaitu surah Yasin. Surah Yasin yaitu surah yang ke-36. Bapak Ibu yang kami muliakan, pengambilan nama Yasin ini, beberapa mufassir mengatakan itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana buktinya? Yaitu di ayat ketiganya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yasin, dan demi Quran yang penuh hikmah, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk para rasul. Artinya Yasin itu dikembalikan, ada kalimat innaka, sesungguhnya kamu ini adalah ditujukan untuk menunjukkan seseorang, dan kembali lagi disebutkan bahwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, banyak nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Abul Qasim, karena dia adalah ayah daripada anak yang bernama Qasim. Aba Ibrahim, ada
yang menjadi ayah dari anak namanya Ibrahim. Kemudian juga Yasin, kemudian juga Toha. Ini adalah nama-nama lain, nama-nama mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ketahui ada Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan Nabi Muhammad juga memiliki nama-nama istimewa yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, surah Yasin ini melalui hadis Nabi menyampaikan, Iqra'uha, bacalah surah Yasin itu ala mautakum, kepada mayit-mayit kalian, kepada orang-orang yang sudah meninggal, yakni Yasin, yaitu surah Yasin. Artinya ada keutamaan ketika kita membacakan surah Yasin kepada orang yang meninggal. Artinya Bapak Ibu, amalan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada orang yang meninggal. Ada keutamaan yang Allah berikan. Kemudian juga Nabi menyampaikan, siapa saja yang membaca surah Yasin 1 kali, sama dia dengan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran 10 kali. Ini namanya targhib, motivasi, bukan sebenar-benarnya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita salah kaprah sehingga kita tidak membaca Al-Quran keseluruhan. Bukan seperti itu. Surah Yasin saja dibaca 1 kali, itu sama pahalanya khatam 10 kali. Apalagilah kita baca seluruh Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak sekali keutamaannya, tetapi kami coba melihat di surah Yasin ini di ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu itu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu yang kami muliakan, menarik, ada 3 poin yang bisa kita lihat di ayat ini. Pertama, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan orang yang setelah dia mati. Artinya ayat ini ditujukan hari berbangkit nantinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi Muhammad itu mereka tidak menerima, mengatakan tidak masuk akal orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Nah, ini Allah menyatakan bahwa manusia itu Allah bangkitkan kembali. Bapak Ibu, kira-kira mana lebih tidak masuk akalnya? Kalau orang yang meninggal itu masih ada sisanya, kemudian Allah bangkitkan kembali, sedangkan kita saja manusia dari sesuatu yang tidak ada pada dasarnya, tidak ada bentukannya, kemudian Allah berikan kekuasaannya, dari setetes air yang hina itu kita tumbuh, kita berasal dari situ sehingga kita lahir ke dunia. Maka bantahan atau sanggahan orang-orang kafir bahwa kita manusia tidak mungkin berbangkit lagi, Allah tunjukkan di sini, inna nahnu nuhyil mauta. Kemudian yang kedua, wa naktubu ma qaddamu, dan Allah itu menyuruh malaikat, para malaikatnya untuk mencatatkan apa yang telah dilakukan, yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu yang kami muliakan, harus benar-benar kita sadari sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bahwa kita benar-benar diperhatikan oleh Allah, benar-benar ada catatannya. Ini harus benar-benar kita sadari Bapak Ibu. Kalau tindak tanduk kita
di dunia ini diperhatikan dan dicatat oleh malaikat, tentu kita berhati-hati. Orang mungkin dahulunya menganggap tidak sampai masuk ke dalam pikiran mereka bagaimana cara Allah mengawasinya, bagaimana caranya. Kita dimudahkan hari ini, bagaimana CCTV yang ada di rumah kita seperti di masjid ini itu full 24 jam mengawasi. Seperti itulah malaikat-malaikat Allah. Tidak ada satupun yang terlepas daripada catatan malaikat. Wa ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada satupun yang luput daripada catatan malaikat-malaikat Allah, yaitu raqib dan atid. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah peringatan bagi kita. Berhati-hatilah kita untuk melakukan sesuatu semasa hidup. Nah, ini semasa hidup Bapak Ibu, artinya ibadah kita perhatikan, sesuatu yang buruk, sesuatu kemaksiatan kita tinggalkan. Ini untuk diri kita. Ini untuk diri kita, apa yang akan kita bawa dan apa yang akan kita tinggalkan. Allah ingatkan kemudian di sini wa atharahum, ini yang menjadi poin penting, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan apa saja yang kita tinggalkan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, Islam ini meliputi secara sempurna, yaitu apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita tinggalkan di esok hari. Kalau hari ini kita ditakdirkan oleh Allah meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah, maka kita tidak terhenti sepak terjang kita di dunia ini. Ada sesuatu yang masih berjalan, yaitu bekas-bekas yang kita tinggalkan. Kalau istilah sekarangnya royalti, ada orang penyanyi Bapak Ibu, seorang penyanyi, kalau dia membuat lagu, ada yang menyanyikan lagunya, maka dia dapat royalti dari lagu tersebut. Ada pemasukannya walaupun dia tidak menyanyikan lagu tersebut. Nah, seperti itu juga kita umat Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu kita berhati-hati apa yang kita tinggalkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan lebih jauhnya kepada negara kita. Kita misalkan Bapak Ibu, seorang pejabat yang tidak berhati-hati, yang dia hanya mementingkan kepentingannya pada saat itu, saat membuat kebijakan, memperbolehkan izin untuk melakukan sesuatu keburukan. Apabila izin itu masih berlaku setelah dia meninggal dan diteruskan oleh orang-orang selanjutnya, maka royalti kezolimannya, royalti dosanya itu akan terus berjalan. Kita sebut dengan ada dosa jariah, ada pahala jariah. Maka itu dosa jariah Bapak Ibu. Jariah itu artinya mengalir, berjalan. Orang itu sudah diantarkan ke tempat istirahatnya, tetapi dosa-dosa dari yang dia tinggalkan itu masih berjalan. Seperti itu Islam membuat seorang mukmin, seorang muslim berhati-hati dalam hidupnya. Maka seorang pemimpin, seorang yang memangku jabatan, ini harus benar-benar hati-hati. Dia ada di tengah-tengah pisau yang begitu tajam. Kalau dia menggunakan kebaikan, maka royalti kebaikannya akan terus berjalan kepadanya. Tetapi kalau keburukan, maka itu akan terus berjalan dosa jariahnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kami melihat bahwa setiap pekerjaan kita sebenarnya ada potensi ibadahnya. Setiap pekerjaan kita ada potensi ibadahnya. Kita contohkan semisal seorang guru. Kalaulah Bapak Ibu seorang guru menghasilkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, yang berguna untuk negara, maka itu selagi negara itu berjalan dengan baik,
ada royalti kebaikannya, ada pahalanya. Tetapi Bapak Ibu, sebaliknya kalau ada keburukan, sesuatu yang tidak benar-benar diajarkan sehingga anak itu tidak mampu mencari bersaing di dunia kerja, ada royalti keburukannya, ada dosa jariahnya. Begitu juga orang-orang yang menyediakan tempat maksiat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ada orang yang membuat tempat maksiat, membuat tempat sabung ayam, membuat tempat perjudian, membiarkan orang berjudi di kedainya. Ini ada seperti itu Bapak Ibu. Nyo tahu orang berjudi, nyo main-main dari bawah meja. Agia 10.000, agia 20.000, basusun pitihnya. Tahu nyo di kedai nyo ada nomor itu, tapi nyo padiam. Beko meninggalnya Bapak Ibu, meninggal orang tersebut, kemudian masih dilanjutkan anaknya, dilanjutkan oleh orang lain, karena dia yang mempromotori, memulai membolehkan hal tersebut, maka dosanya masih mengalir, padahal dia sudah diantarkan di tempat istirahatnya. Uangnya tidak bisa lagi dia nikmati, keuntungannya tidak ada lagi untuk dirinya, tapi dosanya masih mengalir terus. Bapak Ibu yang kami muliakan, juga kepada ibu-ibu ini kami ingatkan, kepada ibu-ibu, tolonglah didik anak-anak kita dengan sesuatu yang baik dan jangan meninggalkan sesuatu yang buruk. Kalau ibu-ibu pembirang, apalagi sempat anak-anak kita ajarkan untuk main tangan, awak emosi, iun dak ketujuh bananan karajuan, langsung kena cubit, langsung kena lap tanpa segala macamnya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau itu menjadi kebiasaan anak kita dan dia lanjutkan kepada anak kita lagi, anaknya, kemudian cucu kita, cicit kita seterusnya, maka itu adalah dosa jariah, maka itu adalah keburukan yang terus mengalir dosanya kepada kita. Maka hati-hati kita meninggalkan kepada anak kita. Kalau orang tua kita jahat seperti itu dulu, jangan kita lanjutkan. Kalau orang tua kita suka kekerasan dahulunya untuk kita, tolong jangan kita lanjutkan, supaya dosa orang tua kita tidak mengalir. Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu kita perhatikan hal-hal tersebut, karena seorang muslim itu benar-benar memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini dan apa yang akan dia tinggalkan di kemudian hari. Kalau kita tidak memperhatikan itu, maka takutlah kita dosa akan terus mengalir kepada kita, padahal kita sudah diantarkan di tempat istirahat terakhir kita. Maka marilah kita sama-sama renungkan kembali, apa yang baik yang kita lakukan kita tinggalkan kepada anak-anak kita, apa yang buruk mari kita putus agar mereka tidak melaksanakan hal tersebut dan tidak melanjutkan kepada anak cucu keturunannya nanti. Kemudian keutamaan yang perlu sekali Bapak Ibu kita ajarkan kepada anak kita. Kita mungkin bukan seorang guru, kita mungkin bukan seorang ustadz atau ustazah, tetapi Bapak Ibu harus ada sesuatu yang kita tinggalkan kepada anak kita, yang dia pakai setiap harinya, yang dia pakai sampai akhir hayatnya. Ajarkan mereka cara beribadah. Ini Bapak Ibu, kalau guru di sekolah dia mendapatkan pahalanya, tapi kita Bapak Ibu setidaknya tinggalkan bagaimana anak kita beribadah, bagaimana cara yang baik. 1-2 pun yang dia tangkap, itu royaltinya akan terus berjalan. Ajarkan Al-Fatihah, ajarkan bagaimana ruku yang benar, bagaimana setidaknya cara berwudu. Pastilah Bapak Ibu, kita lah tahu cara berwudu dan rancak. Bawa cucu tu, bawa anak tu ke kamar mandi, takai ko bau dua nak, takai ko bau dua, sehingga apa yang dia ketahui dari kita
itu royaltinya mengalir terus sampai nanti dia menjadi orang tua, dia ajarkan berlipat lagi royaltinya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pemberat timbangan kita di yaumul mizan nanti, di hari pertimbangan nanti. Amal kita mungkin tidak banyak selama di dunia, tetapi amal yang dilakukan oleh seorang setelah kita itu bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Mari Bapak Ibu, kita berpikir dan benar-benar berhati-hati untuk meninggalkan generasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.